Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di kelas Maya. Pada video sebelumnya kita sudah bahas cara mengisi tindak lanjut dari pengelolaan kinerja. Bagi Bapak Ibu yang belum melihat videonya bisa klik di pojok kanan atas. Nah, setelah melakukan tindak lanjut kemudian dikumpulkan, maka kepala sekolah akan menilai tindak lanjut kita. Tetapi tidak akan menjadi 100%. Nah, Bapak Ibu diharapkan untuk mengisi dokumen refleksi tindak lanjut. Kemudian dikumpulkan, setelah itu dinilai oleh kepala sekolah, barulah dari praktek kinerja ini menjadi 100%. Oke, langkah pertama silahkan Bapak Ibu masuk di PMM dengan menggunakan akun belajar. Selanjutnya klik pengelolaan kinerja. Selanjutnya klik menu guru. Selanjutnya pilih pegawai sebagai pegawai. Selanjutnya klik cek praktik kinerja. Selanjutnya scroll ke bawah. Nah, di sini sudah ada checklist-checklistnya yang sudah dilalui, yang sudah dinilai oleh kepala sekolah sebelumnya. Nah, selanjutnya kita isi tahap yang paling akhir yang dilakukan oleh seorang guru, yakni mengisi dokumen refleksi tindak lanjut. Dokumen refleksi ini berisi tentang inspirasi yang diperoleh setelah melakukan tindak lanjut. Oke, kita klik isi dokumen. Scroll ke bawah. Nah, yang pertama yang harus Bapak Ibu isi, yang pertama, apa inspirasi baru yang Anda dapatkan dari upaya tindak lanjut? Ini inspirasi yang masuk ya ketika melakukan tindak lanjut. Nah, di sini sudah saya tuliskan. Nanti Bapak Ibu bisa mendownload pada deskripsi video ini. Yang pertama, upaya tindak lanjut dari observasi kelas dengan diskusi rekan sejawat tentang cara membuat kelompok secara efektif. Saya mendapat inspirasi. Di antaranya yang pertama membuat kesepakatan diskusi, kemudian membangun hubungan positif dengan peserta didik, kemudian pembelajaran berbasis proyek akan mendorong kolaborasi antar peserta didik, selanjutnya menciptakan lingkungan belajar yang kompetitif, dan yang terakhir mendorong peserta didik menjadi pembelajar mandiri. Nah, ini hendaknya berkaitan dengan apa yang Bapak Ibu tuliskan sebelumnya pada tindak lanjut ya. Setelah dinilai kan Bapak Ibu menulis tindak lanjut. Nah, ini tinggal kita copy saja. Saya sarankan Bapak Ibu nanti menulis di Microsoft Word terlebih dahulu, kemudian tinggal di copy paste saja. Oke, kita letakkan di sini. Selanjutnya klik Ctrl V. Nah, ini sudah. Baiklah, selanjutnya pertanyaan yang kedua, berdasarkan inspirasi yang Anda dapatkan, apa perubahan praktik Anda di ruang kelas atau satuan pendidikan yang telah Anda lakukan? Nah, setelah mendapat inspirasi ini, kemudian apa yang Bapak Ibu lakukan? Ketika melakukan tindak lanjut tentunya ada inspirasi. Nah, inspirasi ini apa saja yang sudah diterapkan? Nah, ini sudah saya tulis. Yang pertama, yang saya terapkan membuat kesepakatan kelas dalam hal tugas berkelompok. Selanjutnya menciptakan iklim kompetisi antar kelompok supaya bisa memotivasi peserta didik. Selanjutnya yang C, menyediakan waktu bagi peserta didik merefleksikan proses belajar. Ini tinggal kita blok, selanjutnya kita copy dengan menekan Ctrl C. Selanjutnya kita balik lagi. Letakkan di sini kursornya, tekan Ctrl V. Oke, selanjutnya yang ketiga, apa tantangan yang paling sulit yang Anda hadapi dalam melakukan perubahan? Jadi, kendala apa saja dalam Bapak Ibu melaksanakan perubahan di kelas? Nah, ini sudah saya tuliskan. Yang pertama, mengubah pola pikir dan kebiasaan. Yang kedua, mendapat dukungan dan sumber daya. Ini hambatan ya, tantangan atau hal-hal yang sulit. Yang ketiga, sikap menolak perubahan. Ini biasanya yang sudah merasa nyaman di zona nyaman ini sulit ya. Selanjutnya kita pastekan di sini, tekan Ctrl V. Baiklah, yang terakhir, bagaimana rencana Anda dalam mengatasi tantangan tersebut agar bisa memastikan perubahan terjadi? Untuk mengatasi tantangan atau kendala itu tadi, yang Bapak Ibu lakukan itu apa? Nah,
Ini sudah saya tuliskan. Cara saya mengatasi tantangan yang pertama, komunikasi secara efektif dengan kepala sekolah dan rekan sejawat. Selanjutnya, pelatihan dan pengembangan profesional. Mengikuti pelatihan webinar ya. Selanjutnya, pemanfaatan sumber daya secara efektif, efisien. Kemudian, refleksi dan evaluasi terhadap perubahan yang dilakukan. Yang terakhir, mendorong keterlibatan aktif. Ini kita blok, selanjutnya kita copy. Kita kembali lagi ke PMM. Nah, ini kita pastekan di sini. Nah, kalau Bapak Ibu masih ragu-ragu, silahkan klik simpan draft. Kalau sudah yakin, nah nanti tinggal klik kumpulkan. Nah, yang perlu diperhatikan dalam menulis inspirasi ini, Bapak Ibu bisa memeriksa refleksi yang sudah ditulis sebelumnya ya. Jadi supaya ada koneksi ya. Jadi nyambung ya, tidak asal. Nah, ini karena yang saya tulis pada refleksi itu tentang peserta didik itu dalam berkelompok itu ada yang tidak aktif karena kelompoknya terlalu besar, kemudian motivasinya kurang disebabkan karena saya sendiri tidak memotivasi. Kemudian langkah-langkahnya yang saya ambil ini juga sudah saya tuliskan di sini. Nah, menerapkan pembelajaran kolaboratif, kemudian keterampilan sosial, meningkatkan kolaborasi peserta didik, kemudian upaya-upayanya mendiskusikan dengan teman sejawat terkait langkah-langkah meningkatkan kualitas praktik pembelajaran. Jadi ada hubungannya dengan inspirasinya itu berkaitan dengan berkelompok ya, misalnya membuat kesepakatan kelompok, membangun hubungan positif dengan peserta didik. Selanjutnya cara perubahannya atau aksi nyatanya yang dilakukan di kelas, membuat kesepakatan kelas, kemudian menciptakan iklim kompetisi. Jadi ini berkaitan ya Bapak Ibu. Jadi dalam menulis inspirasi dibuka lagi refleksi yang sudah dikumpulkan sebelumnya. Refleksi ini tidak bisa diubah ya Bapak Ibu, tetapi masih bisa dilihat. Di copy juga masih bisa. Baiklah, kalau sudah yakin kita kembali. Selanjutnya kita kumpulkan. Nah, tadi kan di refleksi tindak lanjut ya. Klik lanjutkan, selanjutnya kita periksa lagi untuk terakhir kalinya. Nah, jadi ada kesepakatan. Ini berkaitan ya Bapak Ibu ya. Baiklah, kalau sudah yakin selanjutnya klik kumpulkan. Kemudian ini kita checklist dan klik kumpulkan. Setelah ini kepala sekolah bisa menilai selanjutnya progresnya ini menjadi 100%. Ini coba kita kembali ya. Nah, ini masih 75%. Selangkah lagi ya. Nanti kepala sekolah menilai barulah 100%. Baiklah, kira-kira demikian tutorial singkat hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.